Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pahit agar hidupmu tak sulit dan hatimu tak julid. Teman-teman, yuk kita jalan-jalan lagi, jelong-jelong. Kita belajar lagi sama Mbah YouTube melalui akun channel dalam program keilmuan khususnya gendam ya, gitu. Biar cerdas kita. Kalau dari menurut saya mungkin dianggapnya saya ini modus ya. Makanya saya nyari persamaan. Apakah saya ini berbeda dengan para master hipno ataupun gendam ataupun ilmu-ilmu spiritual lainnya dalam mendidik membimbing muridnya ya. Apakah saya menyesatkan, saya menipu? Yo, kemarin saya bikin part 1 itu di ujung video terakhir itu kita lagi belajar kepada Ki Cakrasoma. Nah, di sini kita lanjut lagi ke Ki Cakrasoma ya. Kita belajar ke akun Ki Cakrasoma. Bagaimanakah dia teorinya, keterangannya dalam mendidik membimbing para praktisinya. Apakah sama dengan saya atau beda? Yuk, saya jabarkan, saya bantu ya, apa yang Ki Cakrasoma ajarkan. Sekarang kita buka Alkitab Bah YouTube melalui akun channel Ki Cakrasoma ya. Mudah-mudahan ada kemanfaatan dari beliau ya. Kulo nyuwun Ki Cakrasoma ya, Al-Fakir dalam channel Pusat Kebatinan mau belajar melalui jenengan ya, gitu. Apakah saya salah ataukah kita ini ada persamaan ya? Apakah ajaran saya ini menyesatkan? Makanya di sini Ki Praja minta kepada Ki Cakrasoma untuk membimbing Ki Praja Al-Fakir yang masih belajar ini bersama sedulur Pusat Kebatinan. Mohon izin ya. Ayo teman-teman, kita buka yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman, para subscribernya channelnya Ki Cakrasoma, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nikmat iman Islam. Oh iya, Ki Cakrasoma menhampura ya, Al-Fakir, Ki Praja subscribe ya. Oke, saya like ya. Mohon izin ya. Mau belajar nih. Al-Fakir bersama sedulur Pusat Kebatinan ingin belajar ya. Mohon izin ya. Yuk teman-teman, yuk kita belajar. Ki Praja bantu. Apa sih teori keterangan cara mendidik membimbing guru besar Ki Cakrasoma ini pada praktisinya? Yuk. Sehat, hidup, kecuali tetap bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basyital yadani bil atiyah, ya syahibal mawahib syaniya sholli ala sayyidina Muhammadin wa rasajiyah, waghfir lana ya dzal fi hadil asyab rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga teman-teman dibahagiakan oleh Allah. Yang sedang pilot diangkat kepilotannya, yang sedang sakit diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakin kepada Allah, berpikir yang positif, buang pikiran-pikiran negatif. Mindset kita rubah menjadi orang sukses. Kalau cara berpikir kita sudah benar, cara bicara kita sudah benar, cara merubah pikiran kita pun harus benar. Kita kepingin sukses, maka kita harus jadi orang yang senantiasa berbaik sangka kepada. Nah, coba lihat itu ya. Ki Cakrasoma begitu santun memberikan mukodimah kepada umat YouTubers dimanapun berada. Terima kasih Ki Cakrasoma. Ini Al-Fakir lagi nonton nih ya, udah subscribe, udah nge-like. Kulo nyuwun
mau belajar. Ya, mungkin Al-Fakir Kiprajai ini ya banyak penipuan, ya gendamnya palsu. Makanya Al-Fakir mau belajar sama teman-teman yang merasa tertipu, ya mungkin biar dapat pencerahan di sini. Ya, tujuannya apa tadi dibilang pakai cakra soma? Prasangka baik. Ya, prasangka baik, mindsetnya dirubah. Kalau mau sukses harus dirubah mindsetnya, prasangka baik kata cakra soma. Kalau mindsetnya belum dirubah, ya susah. Apalagi sudah prasangka buruk kepada gurunya, pemilik ilmu tersebut. Itu bahaya sekali. Ya, kita lanjut. Siapapun. Hari ini sesi berikutnya ya, peserta yang dari mana? Buat saya nanti. Dari Palembang. Saya sambil ngerokok kalau nggak ngerokok asik. Mohon izin ya kalau nyuwun Master Ki Cakra Soma, kalau ambil dari depan kayaknya kepanjangan saya. Ya, saya ngambil dari jalur tengah aja deh sampai ending. Mohon izin ya. Mohon belajar. Kita teman-teman kita ambil dari tengah. Biasanya kalau udah di tengah ini pembahasannya asik. Yuk, bismillah. Set, kita ke tengah. Ya, wow, itu gambarnya sudah tidur. Kok kita balik sedikit, sebelum tidur itu kenapa ya? Tidur. Semakin lap 10 kali lipat lebih dalam, 10 kali lipat lebih dalam, 10 kali lipat lebih dalam. Anda terbangun dalam keadaan nyenyak, Anda terbangun dalam keadaan nyaman, cerdas. Dan semua apa yang Anda cita-citakan akan menjadi kenyataan. Semua yang Anda cita-citakan akan menjadi kenyataan. 10 kali lipat lebih dalam, 10 kali lipat lebih rileks, nyaman. Apabila punya penyakit yang ada di dalam tubuh, penyakit lambung, penyakit asam urat atau penyakit apapun akan disembuhkan oleh Allah. Semakin nyaman, semakin tidur, semakin nyaman. 10 kali lipat lebih dalam, 10 kali lipat lebih dalam, semakin nyaman, semakin nyaman. Nanti terbangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat. 10. Nah, oke teman-teman. Jadi ini adalah hipnoterapi ala gendam. Artinya hipnoterapi dengan energi power gendam, dengan teknik hipnosis. Udah paham nih ya? Dipahami kata-kata saya ajarkan secara perlahan-lahan kepada kalian biar kalian dicerahkan pemikirannya. Bagi yang baik hatinya, bagi yang dangkal tetap gak akan menerima. Ya, karena kalau orang sudah julid hatinya, sulit untuk menerima pelajaran-pelajaran dari gurunya. Ya, gitu. Jadi mudah-mudahan yang masih baik sangka dapat edukasi, pembelajaran dari saya. Kita belajar bareng-bareng di Alkitab YouTube bersama akun Ki Cakra Soma. Ini adalah hipnoterapi. Hipnoterapi itu apa Ki? Hipnoterapi itu adalah pengobatan. Sebelum melakukan hipnoterapi, si penggendam ini menggunakan jurus-jurus atau teknik ya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ada yang dengan cara magnetis, ada yang dengan cara totok gaib, ada yang dengan cara energi prana, ya, terkecuali hipnosis. Kalau hipnosis ingin melakukan hipnoterapi, dia melalui sugesti. Gitu. Arti kata harus saling komunikasi dua arah dengan persetujuan. Baru bisa hipnoterapi ini terjadi. Setelah si penggendam ini tertidur,
Setelah si pengendam ini menidurkan si target, maka itu namanya hipnoterapi, bertujuan untuk mengobati dengan teknik hipnosis, yaitu memberikan sugesti. Sugesti ini sebagai simbol memberikan motivasi kata-kata perintah yang positif kepada si pasien. Ketika si pasien sudah menerima sugesti yang positif dari si pengendam atau si master hipnosis, maka si pengendam ini akan menjangkar agar sugesti ini terkunci ketika nanti sadar. Gitu teman-teman. Tapi ketika si pasien ini sudah ditidurkan dengan teknik ala gendam, apapun itu tekniknya, bisa dikolaborasikan bagi yang sudah belajar ilmu-ilmu lain. Contoh, ketika si target tertidur, kita bisa baca ruqyah Al-Quran. Kita bisa tarik dengan kekuatan daya gaib dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Tetap ujung-ujungnya apapun itu kolaborasi ilmunya tetap harus dijangkar. Itu kalau dalam ilmu hikmah itu ditapak jalak. Nah, beda sebutan, beda teknik, tapi tujuan sama. Gitu. Kita lanjut. Sewa apartemen, para gampang, semudah matiin lampu kamar. Kontrakan kita Tidur. Semakin lap 10 kali lipat lebih dalam, 10 kali lipat lebih dalam, 10 kali lipat lebih dalam. Anda terbangun dalam keadaan nyenyak, Anda terbangun dalam keadaan nyaman, cerdas. Dan semua apa yang Anda cita-citakan akan menjadi kenyataan. Semua yang Anda cita-citakan akan menjadi kenyataan. 10 kali lipat lebih dalam, 10 kali lipat lebih rileks, nyaman. Apabila punya penyakit yang ada di dalam tubuh, penyakit lambung, penyakit asam urat atau penyakit apapun akan disembuhkan oleh Allah. Semakin nyaman, semakin tidur, semakin nyaman. Nah, teman-teman, kira-kira paham nggak dengan konten Ki Carkasoma dan penjelasan dari saya? Saya sih berharap kalian paham nih. Tapi sambil nonton kontennya, tapi yang lebih penting adalah penerangan saya. Ini penting sekali buat kalian yang masih dasar sedang mendalami ilmu gendam. Tolong dikutip, jangan dangkal dalam menilai ilmu gendam. Kenapa saya bilang dangkal? Orang hipnotis akan dangkal melihat ini. Gitu. Karena apa bisa dangkal? Karena master hipnotis bisa melakukan ini. Itu master ya, dengan tanda kutip master. Kalau masih belajar hipnotis nggak bisa. Gitu. Buktinya, ya kan? Praktisi yang dangkal kepada saya belajar, ya kan, mempelajari gendam saya aja yang begitu detailnya, begitu mudahnya, begitu ilmiahnya masih gagal. Apalagi kalian cuman menyimak konten-konten orang yang tidak diberitahu teori, keterangan, serta kunci-kuncinya. Yang tahu kuncinya saja gagal gitu. Jadi tolong dengarkan wejangan saya ini, pencerahan saya ini melalui Alkitab YouTube bersama akun channel Ki Carkasoma. Ya, ini ini adalah part 2 saya buat. Saya hanya membuat sampai part 2, part 3-nya nanti langsung dari ala versi saya. Jadi tolong kalau pengen bisa jangan di-skip ya. Dipahami kata-kata saya ini. Ya, untuk lebih jelasnya nanti masalah konten Ki Carkasoma ini bisa tonton langsung. Ya, saya hanya mengambil kutipan-kutipan saja. Apa sih yang membuat kalian itu terjadi gagal dalam bermain gendam hiburan maupun hipnoterapi? Gitu. Jadi di sini jangan dangkal, ini gendam. Kenapa ini gendam? Sedangkan hipnotis bisa melakukan ini. Karena teknik untuk menghipnoterapi saja sudah beda. Terus kedua, dia
untuk memperkuat keyakinannya pakai daya mantra. Sedangkan hipnotis tidak, karena hipnotis ilmu ilmiah, ilmu akal yang didasari segala sesuatunya dengan akal. Sedangkan ilmu gendam dipelajarinya dengan daya batin, yaitu dengan meditasi, dengan tapa, dengan puasa gitu. Makanya orang gendam tidurnya sama mantra, orang hipnosis tidurnya sama saya juga kurang paham nih kalau hipnotis. Gurunya itu ngajarin bagaimana gitu ya kan. Kalau nggak salah sih percakapan gitu, kosakata dan bahasa-bahasa yang dipelajari. Kalau nggak salah sih seperti itu. Ya, kalau nggak salah karena saya tidak mendalami hipnotis gitu. Saya hanya tahu sifat cara kerja hipnotis, tapi bahasanya saya tidak paham. Karena bahasa hipnotis itu keren, ada anchor, ada ini, ada itu, bahasa kebarat-baratan dia mah. Kalau gendam itu bahasa orang kampung. Makanya ilmu gendam dan ilmu hikmah itu bahasanya hampir sama gitu. Hanya berbeda mantra dan berbeda cara prakteknya. Itu saja sebetulnya. Ya. Oke, kita lanjut. Lebih dalam 10 kali lipat lebih dalam, semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman. Nanti terbang. Kita cepetin dikit ya. Itu karena terlalu panjang, pegel juga kan nontonnya. Ya kan? Oh iya, nih di sini ada, kalau nggak salah ada kalimat-kalimat. Kenyataan semua yang Anda cita-citakan akan menjadi kenyataan. 10 kali lipat lebih dalam, 10 kali lipat lebih rileks. 10 kali lipat lebih dalam, lebih dalam. Sudah merasa nyaman, 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 nyaman. Dalam hitungan ketiga, nanti hitungan mundur ketiga, Anda akan terbangun. Dalam hitungan ketiga, hitungan mundur Anda masih gelap, 4 masih gelap. Anehnya dalam hitungan ketiga sampai bangun 3. Coba di zoom matanya pasti merah karena dia tertidur. Coba lihat. Itu namanya memakai sugesti. Ya, jadi sama ke teknik, ya kan merah kan? Matanya akan seperti itu. Sama ke teknik itu, teknik orang lain. Selama sampai sudah belajar menghipnotis diri sendiri, maka sampai pasti bisa menghipnotis orang lain. Nah, Ki Cakrasoma mengatakan untuk mendalami, untuk menjadi bisa dalam menguasai ilmu gendam atau hipnotis, kita harus belajar menggendam, menghipnotis diri sendiri. Kata Ki Cakrasoma, ya, saya sependapat. Tapi ini dalam bidang yang benar-benar masih dasar, masih awam, benar-benar belum paham dunia hipno, ya, atau dunia spirit, gitu. Benar-benar masih dasar, masih TK, nol besar. Makanya Ki Cakrasoma mengatakan harus bisa belajar menggendam diri sendiri atau menghipno diri sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa menggendam orang, kita bisa menghipno orang, sedangkan kita tidak tahu rasanya tuh gendam seperti apa. Terhipno dengan gendam itu seperti apa. Begitu menurut keterangan dari Ki Cakrasoma. Saya sependapat, walaupun saya jarang mengatakan hal seperti ini. Kenapa saya jarang mengatakan seperti ini? Karena kalau saya mengatakan seperti ini, nanti kalian menyangka ilmu saya bukan gendam, tapi ilmu saya hipnotis, gitu kan? Karena saya tidak mengajarkan ini saja, ya kan? Oknum praktisi yang dangkal hati kepada saya mengatakan saya hipnotis. Apalagi saya berkata seperti Ki Cakrasoma ini. Dan saya pernah mengatakan ini kepada alumni yang belajar pada saya. Ketika dia 1, 2 kali, 3 kali gagal, lalu saya mengatakan coba sekarang belajar menggendam diri sendiri, gitu, menghipno diri sendiri. Kalau udah bisa kasih tahu saya. Itu saya udah mentok, gitu. Sebetulnya ini nggak wajib, gitu, nggak harus orang punya ilmu gendam terus harus menggendam diri sendiri baru menggendam orang lain. Sebetulnya nggak harus. Cuman saya tidak menyalahkan juga Ki Cakrasoma. Ini kata-kata Ki Cakrasoma ini berlaku untuk yang masih benar-benar awam.
masih dasar, belum mengerti energi atau rasa. Begitu, kita lanjut. Paham ya, seperti itu ya. Jadi semakin sampean bisa mempengaruhi diri sendiri, sampean bisa mempengaruhi orang lain. Sampean tidak mungkin bisa mempengaruhi orang lain apabila belum bisa mempengaruhi diri sendiri. Aku sendiri aja tidak bisa. Bagaimana bisa mempengaruhi orang lain? Kemudian apa? Hipnotis atau sugesti yang dipadukan dengan dendam itu juga bisa. Itu untuk kesembuhan. Coba selonjornya madep ke sini. Selonjor dari madep ke sini. Di sini ada nadi ya. Di sini nadi ya. Di sini. Nah, ini salah satu untuk menghipnoterapi, bisa untuk orang lain ataupun diri sendiri. Ya, dengan totok gaib untuk menidurkan diri sendiri atau orang lain dengan teknik tak totok gaib. Totok gaib ini bermultifungsi. Ya, bukan hanya berlaku di ilmu gendam saja, tapi di dunia hikmah pun melakukannya. Gitu teman-teman. Totok gaib ini terlihatnya mudah, tapi sulit untuk dipraktekkan. Kenapa sulit, Ki? Karena kalau kita ragu dan tidak tepat syaratnya, maka terjadilah kegagalan. Dan mirisnya, si praktisi ini akan merasakan kesakitan tenggorokannya karena kita salah menekan satu syaratnya. Nah, kelihatannya mudah tapi sulit. Ya, butuh pembelajaran yang rutin. Gitu teman-teman. Para sedulur, kita lanjut, kalau bisa kita lebihin ya, karena biar gak terlalu lama. Ini namanya totok gaib untuk menghipnoterapi, menghipnotis orang lain maupun diri sendiri. Ya, tapi dengan catatan ini tidak mudah dilakukan untuk yang masih dasar. Mesti berlatih, karena salah saraf maka akan menjadi sakit si praktisi pasiennya, bukan sembuh, yang ada tambah sakit dia. Kita lebihin dikit ya. Langsung kepada Allah untuk disembuhkan. Tapi ketika memakai gendam seperti ini, misalnya bukan untuk pengobatan, tapi diri kita sendiri yang digendam oleh diri kita sendiri, maka bisa dilangsungkan ke kayak model terawangan, model teraga sukma, bisa berjalan-jalan ke ranah astral seperti itu. Mana tempat yang goib itu pun bisa. Dan ini kalau tidak dibangunkan, tidak disadarkan ya, yang semacam ini, dia tidak akan terbangun, dia lelap nyampe pagi seperti itu. Ini teknik menggendam pasien ya. Kalau sudah seperti ini tinggal diambil. Nah, tapi ingat, gendam itu ada mantranya. Berarti tadi saya baca mantranya dulu gitu. Baca di dalam hati, baca mantranya, baru di sini akan terasa tet. Ini. Nah, pengertiannya seperti ini teman-teman, para sedulur ya. Baca mantranya dulu sebelum melakukan totok gaib. Arti kata kembali seperti kata saya ya. Orang gendam itu sangat manut, sangat takjim dengan ajaran leluhurnya. Karena gendam diyakini adalah ilmu batin. Makanya untuk memperkuat daya batin, orang gendam ini rutinitas melakukan tirakat ritual dengan wirid, memperdalam, memperbanyak mantra untuk memperkuat keyakinan dan power. Gitu teman-teman. Ya, makanya sebelum melakukan eksekusi, hiburan, pengobatan, dan gendam-gendam lainnya, biasakanlah membaca mantra agar kita selalu senantiasa ingat Tuhan. Beda dengan hipnosis. Kalau hipnosis tidak perlu pakai mantra. Ya, cukup niat saja. Karena lahirnya saja beda. Gendam murni Nusantara, tanah Jawa dan tanah Banten. Sedangkan hipnosis dari luar negeri. Makanya di sini bagaikan minyak dan air. Tapi gendam bisa menyatukan, tapi hipnosis tidak bisa menyatukan gendam dengan hipnosis. Kenapa? Karena
pemikiran orang hipnosis, gendam itu nggak ada. Karena orang master hipnosis bisa melakukan apa dilakukan oleh gendam. Tapi tanpa mereka sadari, mereka hanya memandang gendam dalam dunia hiburan dan pengobatan. Dalam dunia kebatinannya, spiritualnya, itu tidak bisa dilihat, dibuktikan dengan konten. Kenapa? Karena itu bersifat syir, bersifat gaib, bersifat keyakinan sama yang maha gaib melalui wirid, zikir, mantra tersebut. Paham sampai sini? Kita lanjut lagi. Cukup disentuh seperti ini, sentuh itu akan tertarik dengan sendirinya. Seperti itu. Ini apabila tidak dibangunkan ya dia tidak akan bangun ini kalau gendam. Tapi kalau hipnotis, kalau dibiarkan dia akan terbangun sendiri. Tapi kalau gendam lelap dia, seperti itu ya. Bedanya dengan hipnotis. Ini harus dibangunkan seperti itu. Gendam juga ada gendam modelnya langsung, nanti gendam tembak atau gendam ceplok jatuh gitu. Itu pun bisa seperti itu. Pakai mantra seperti ini. Ini peserta dari Palembang, bukan orang saya. Ini lagi belajar di sini. Lagi belajar gendam, belajar. Nah, saya terangkan lagi di sini. Ya. Gendam membutuhkan power dengan keyakinan mantra. Tetapi hipnotis cukup bicara, pandai memberikan sugesti, dan mempelajari cakap-cakap bicara dengan bahasa-bahasa kalimat sakti yang dapat mengundang alam bawah sadar. Itu yang sehingga alam bawah sadar dapat menerima kata-kata sugesti. Gitu. Itu cara pembelajaran itu pun beda. Ya, walaupun terlihat dalam nontonnya itu sama. Makanya cara membedakan gendam dan hipnotis itu kalau nggak pandai maka akan dangkal pandangannya. Gitu. Kenapa bisa begitu? Saya pun pernah dangkal seperti dangkalnya oknum-oknum praktisi yang julid hatinya. Tetapi saya tidak pernah menjatuhkan gurunya. Dan tadi Ki Cakasoma bilang menjelaskan ini adalah praktisi dari Palembang, bukan muridnya. Sebetulnya mau muridnya kek, mau saudaranya kek, mau tetangganya kek, nggak jadi musola. Tuh, bukan nggak jadi masalah, nggak jadi musola. Karena yang kita butuhkan adalah ilmunya, tekniknya, triknya, gitu. Karena itu benar, gitu. Settingan itu ada 2 kawan, ya. Settingan yang 90%, 85% atau 75% lah bohong. Itu seperti konten-konten kayak pemburu hantu, nyari hantu, nangkepin hantu, ngelihat hantu. Itu bisa dikatakan settingan bohongan. Itu untuk mencari subscriber. Tetapi untuk konten praktisi seperti tes uji keilmuan ini 90% benar. Saya tidak mengatakan 100%, ya, 90% aja. Gitu. Benar. Kenapa? Walaupun dia membuat video bersama tetangganya, bersama adiknya, bersama saudaranya, bersama muridnya, nggak jadi masalah. Gitu. Tapi ilmunya benar. Gitu. Jadi saya di sini memberikan pencerahan agar kalian itu tidak terbawa oleh yang namanya siasat atau dangkal hati. Karena itu nggak penting buat orang pembelajar. Ini yang membuat kalian itu sulit untuk mencapai suatu tujuan. Karena segala sesuatunya selalu dianggap dengan negatif. Itu. Ada konten-konten gendam yang melakukan di jalanan dari konten lain, ya itu saya lihat settingan itu. Tetapi saya tidak menganggap itu settingan. Saya berusaha untuk positif. Oh iya, ini bohongan. Tapi kalau misalkan saya lakukan ini menjadi benar, bisa nggak ya? Oh bisa. Nah, kalau memang yang kita tonton konten ini ada suatu kebohongan, gitu. Tetapi kita pandang dengan ilmiah positif, bisa nggak aku gunakan untuk sesuatu yang benar? Bisa, teman-teman.
kalau ilmunya sudah kita punya, mantranya sudah kita genggam, tekniknya sudah kita pahami. Walaupun itu di konten settingan, bohongan, tapi kita bisa lakukan itu dengan untuk suatu yang benar. Tuh teman-teman, gak percaya buktiin omongan saya. Saya pernah melakukan itu. Saya banyak mengambil teknik juga dari beberapa konten YouTube yang settingan, gendamnya, hipnotisnya. Saya tahu itu settingan, tapi saya pakai. Gitu. Saya pakai untuk suatu bener nggak jadi wujud yang nyata. Ternyata benar teman. Gitu. Kalau kita mandang sesuatu, belajar itu dengan positif, hasilnya pun pasti akan puas. Percaya kata-kata saya. Saya memberikan pencerahan ini, pelan-pelan saya mengajarkan melalui Alkitab YouTube dengan channel Master Gendam seperti Caka Soma ini dan Ajik yang lain, gitu kan. Supaya kalian itu cerdas. Kalian belajar itu bukan menghujat, bukan menjatuhkan, menjelekkan pemilik ilmu. Tapi saya di sini mengajarkan supaya kalian itu bersih hatinya, jernih pikirannya, dan dalam ilmunya. Itu tujuan saya teman-teman sedulur. Itu kita lanjut ya. Terus belajar mata batin seperti itu. Tinggal dibangunkan seperti itu. Bangun dalam keadaan sehat, normal tidak. Oke, kita cepetin dikit ya. Bisa langsung kita gendam, tapi ada gendam cinta, ada gendam cablek, ada gendam jalanan, ada gendam tembak seperti itu ya. Kalau gendam cablek tidak bisa pakai gendam cinta. Gendam cinta tidak bisa pakai gendam serangan atau gendam tembak namanya ya. Jadi kalau gendam tembak itu begini kan. Jadi kita sedang ngobrol seperti ini ya, kita sedang ngobrol, tapi tanpa disadari sampean dengan tentu saja dengan mantra ya, mantra gendam gitu, tanpa disadari sampean tiba-tiba ditembak atau sampean menembak, tapi sampean harus tahu targetnya. Jadi, kalau misalnya mantranya sudah dibaca, kalau di sana nanti ada yang dipelajari mantranya dibaca. Itu namanya buat itu namanya gendam tembak. Ini teknik mempengaruhi. Jadi saya mempengaruhi dia ya, dalam keadaan dia pun sadar, otaknya masih sadar, tapi mantra dibaca di dalam batin, kita langsung tembak, tapi sambil kita interaksi ya, sambil kita rokoknya biasa, rasa rokokan. Nah, ini gendam, real of gendam. Walaupun ini masih dunia hiburan, tapi saya mengatakan inilah gendam. Kenapa ini gendam? Karena hipno tidak bisa melakukan ini. Walaupun hipno bisa, dia sudah biasa bermain dengan targetnya. Dia sudah tahu kadar kekuatan alam bawah sadar yang biasa dia lakukan untuk bermain. Maka master hipno pun bisa melakukan ini. Tetapi dia tidak bisa melakukan dengan orang-orang baru. Hanya ilmu gendam yang bisa melakukan ini dengan orang-orang baru. Itu teman-teman, biar cerdas ya. Lanjut. Gitu ya. Cewek yang ikut kalau gendam cinta enggak ada, cewek nolak gitu ya. Makanya belajar seperti ini. Itu dia tubuhnya akan kaku seperti itu dibiarkan. Kalau digabung dengan laduni tambah luar biasa. Digabung dengan laduni tambah luar biasa. Sama seperti ucapan saya. Apabila ilmu gendam ini disatukan, dikolaborasi dengan ilmu hikmah, ilmu pengobatan, hipnotis, dan lain-lain sebagainya, maka gendam akan terasa indah. Maka ilmu hikmah itu akan terasa sempurna. Kenapa? Karena gendam ini masuk ke semua ilmu.
Itu tidak membuat bentrok energi pada badan kita. Inilah indahnya gendam. Walaupun gendam ini dibully, dihina oleh para hipnosis, ya, walaupun gendam ini sulit seperti dicerna, gitu kan. Tetapi gendam ini kalau sudah paham, kalian sudah terbuka, kalian akan merasakan, gitu kan, betapa indahnya gendam ini apabila dikolaborasi dengan ilmu-ilmu lain. Ini baru hiburannya, ya, hiburannya tidak perlu mantra, ya, pengobatannya nggak perlu mantra, hanya perlu teknik, dan teknik kuncinya itu hanya guru yang tahu dan alumni-alumni yang sudah belajar. Begitu. Bahkan sudah tahu aja masih gagal. Kenapa? Kembali lagi. Ada pendalaman, murojaat, dan sering praktek. Walaupun sudah tahu kuncinya untuk bermain gendam hiburan seperti ini. Ya. Adapun gendam hakikat untuk syariatnya suatu ilmu batin, itu bukan untuk seperti ini. Itu kawan. Makanya hipnotis ini kebanyakan dangkal menang gendam karena gendam mempraktekannya seperti bermain hipnotis gitu. Begitu teman-teman. Tetapi indahnya gendam tidak memerlukan sugesti untuk melakukan eksekusi. Walaupun sudah dieksekusi terjadi tidur, barulah hipnosis dimainkan. Makanya gendam tidak pernah berprasangka buruk sama hipnosis. Malah sebaliknya, hipnosis selalu menganggap gendam itu tidak ada. Gitu. Ini saya benar-benar memberikan pencerahan sekali ini kepada teman-teman yang lagi belajar, ya. Tetapi demi Allah, ya kan, bagi kalian yang dangkal hati kepada saya, Allah akan tutup kalian punya pahaman. Gitu. Allah akan tutup kalian punya pahaman. Bagi siapa yang sudah berprasangka buruk kepada gurunya, maka dia pun akan buruk kehidupannya. Gitu. Itu sudah kodratullah, sudah hukum alam, ya. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut sedikit ya. Mungkin ada lagi sedikit yang perlu dikutip. Kita coba. Lemes, ambruk, jatuh seperti itu pakai gendam tembak. Tapi apapun bentuknya, semuanya itu harus berlatih, harus belajar. Untuk belajar biar Tuh, apapun itu ilmunya, apapun itu bentuknya, mesti belajar berlatih. Walaupun hasilnya gagal, teruslah mencoba. Gitu, semua sama. Semua guru apapun sama. Butuh berlatih, butuh ketekunan, butuh pendalaman. Gitu. Kalau kalian mau ketemu Bim Salabim, ya kalian cari aja Aladin. Gitu. Ya. Ya, jadi belajar itu harus baik artinya. Pemikirannya harus baik. Gitu. Kalau sekali saja kalian punya hati yang jelek sama pemilik ilmu, gitu kan. Apalagi ini udah jelek, doanya, mantranya masih dawamin. Wah, ini bahaya sekali. Bahaya sekali, teman-teman. Iya. Kalian jangan berpandangan ilmu yang dijatuhkan dengan mantra dan baiat ijazah itu kalian anggap suatu ilmu ilmiah seperti ilmu sulap, ilmu hipnotis. Salah kalian. Ya, jangan, bahaya. Kalian sudah benci sama gurunya, kalian jatuhin harga dirinya, kehormatannya, tetapi di belakang itu kalian mesti dawamkan mantranya. Jangan, bahaya teman-teman. Itu bisa aja membunuh diri kalian sendiri. Jangan. Kalau kalian sudah benci sama gurunya, sudah. Kalau kalian masih tertipu, anggap aja kalian sedekah. Ya. Nah, dan jangan dibaca lagi doanya, mantranya. Kenapa? Karena percuma. Allah sudah tidak redho. Itu. Kenapa Allah tidak redho? Kalian mungkin sudah pernah dengar ceramah Habib Bahar. Ya, satu guru hatinya kalian sakiti, maka doa 1000 wali tidak akan mampu mengampunkan kalian. Gitu. Tidak akan mampu mengampuni dosanya seorang murid yang menyakiti satu guru. Doa 1000 wali, doanya orang tua tidak mampu mengampuni gitu kesalahan muridnya.
karena melukai hati seorang satu guru. Jadi bye-bye. Ilmu batin, ilmu hikmah yang dilandasi oleh suatu doa, yang diawali oleh suatu ritual, yang didapati oleh tirakat, jangan coba-coba bermain-main dengan ilmiah akal. Bahaya teman-teman. Ya, bala yang akan terjadi pada hidup kalian. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Bingung lagi Cakrasoma ya tentu saja datang ke sini. Jangan sayang modal. Kalau nggak modal nggak jadi gitu ya. Nah, endingnya jangan sayang modal. Ya, tuh semua butuh pengorbanan. Nggak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Sukses itu mahal kawan, tapi bahagia itu mudah. Tapi kan yang kalian cari ini adalah kesuksesan menuju kebahagiaan. Ya, bukannya bahagia tanpa sukses. Ada orang bahagia nggak perlu sukses. Tapi kan yang belajar sama saya ini mau sukses menuju kebahagiaan. Atau saya mau sukses dengan bahagia. Berarti kalian benar-benar pengorbanannya, lahir batinnya. Ya, mesti benar-benar tulus ikhlas. Gitu. Saya rasa kalian sudah dapat pencerahan. Saya rasa cukup kita belajar jalan-jalan belajar dengan Mbah YouTube melalui akun-akun channel yang sudah recommended, yang bahkan sudah diberikan pemberitahuannya oleh para praktisi saya, alumni saya yang masih baik sangka gitu. Karena kenapa saya bisa membuka Alkitab dengan akun Cakrasoma, Hipnotis Indonesia, Gendam Aji Saka, dan ada lagi 2 gendam lagi saya belum buka. Ya, saya rasa dengan 3 master ini cukuplah memberikan pencerahan buat kita yang masih belajar. Saya sudah bongkar, saya sudah kutip dari wejangannya, nasihat saya, dari kupasannya ketika mereka mempraktekkan kepada muridnya. Nah, sama semuanya, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya perbedaan dari sebuah wejangan teknik pada setiap guru. Tapi tujuannya sama. Satu, untuk bisa belajar. Nggak perlu pintar teman-teman, sedulur. Sing penting ngerti. Kalau ngerti udah dapet, maka pasti paham. Kalau paham sudah dapet, pasti hasilnya nikmat. Apa itu nikmat? Manfaat. Gitu. Jadi jangan sekali-sekali kalian berdusta, menjatuhkan, bahkan membenci seorang guru. Itu bahaya sekali. Ya, gitu. Bala karma itu pasti terjadi. Jadi berprasangka baiklah kalian, ya, karena prasangka baik jauh lebih baik dari perbuatan baik. Di sini aja saya rasa cukup. Wejangan dari saya, pencerahan dari saya, belajar dengan para master yang ada di Alkitab Mbah YouTube ini. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.